Iya, Jessica dan juga pemirsa serta para followers di TikTok dan juga Instagram, kita akan buka untuk trending topik yang pertama. Ini terkait dengan Menko Marinvest atau Luhut Binsar Panjaitan yang tiba-tiba melemparkan wacana perihal ini kenaikan pajak kendaraan bermotor konvensional atau kendaraan berbahan bakar bensin. Hal itu disampaikan oleh Luhut sendiri pada Kamis 18 Januari 2024 saat launching sebuah kendaraan listrik asal Tiongkok, Jessica. Iya, jadi pemirsa, Luhut menyampaikan pemerintah sedang mencari formulasi ini untuk kebijakan dalam konteks mengurangi polusi udara. Dan ia juga menyampaikan kalau pemerintah sedang mengkaji segala upaya dari penerapan ganjil genap, menaikkan pajak, dan juga mempersiapkan infrastruktur supaya masyarakat bisa menitipkan mobil ataupun motornya. Ini artinya berarti pemerintah ingin adanya udara bersih, makanya mencoba untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berbasis masih kendaraan yang fosil BBM, energinya. Betul, jadi itu memang menjadi salah satu alasan yang dikemukakan atau dikedepankan karena ada kenaikan dari BBM ini. Nah, kenaikan pajak kendaraan bermotor. Tapi selain itu juga ada alasan nih Jessica bahwa kita tahu untuk bisa bermigrasi dari kendaraan BBM dibutuhkan juga solusi atau alternatif lain. Salah satunya adalah kendaraan umum atau transportasi publik yang memang saat ini kan sudah lebih berkembang ya. Mulai ada LRT misalnya, kereta api cepat, juga ada MRT juga. Diharapkan mereka-mereka yang biasa menggunakan motor ini nantinya bisa bermigrasi ke sana. Dan tidak hanya itu, tidak hanya ke transportasi publiknya saja, tapi juga seperti gambar yang kita saksikan saat ini kan banyak sekali kendaraan-kendaraan listrik yang mungkin mulai sekarang itu sudah mulai diperkenalkan. Tapi kayaknya belum banyak yang menggunakan kendaraan listrik. Makanya mungkin dengan adanya wacana ini diharapkan bisa migrasi ke sana. Tidak hanya beralih ke kendaraan listrik ya Jason. Tadi kan pemerintah juga menyampaikan ingin masyarakat banyak yang menggunakan transportasi umum, makanya subsidinya akan dialihkan ke LRT, kemudian ke kereta cepat. Dan ini sesuai dengan ternyata datanya jumlah pengguna kendaraan pribadi ini untuk Jakarta saja ya sudah mencapai 15 hingga 20 juta kendaraan per harinya. Oke, itu gabungan berarti ya. Ada mobil dan juga ada motor begitu ya. Nah, kalau secara hitung-hitungannya atau matematikanya nih Jessica dan juga pemirsa dan para followers, kebijakan ini sendiri sebenarnya diprediksi atau diekspektasi akan mengurangi subsidi sampai dengan 10 triliun rupiah. Jadi nantinya subsidi itu akan dialokasikan untuk kendaraan-kendaraan atau transportasi publik. Jadi penggunaannya memang untuk ke sana. Nah, tadi kalau misalnya Jessica sudah membahas ada ini ya data ya soal pengguna kendaraan. Nah, kalau kita melihat lagi nih secara rinci untuk data pengguna kendaraan di Indonesia ini kan kita lihat memang sudah sampai dengan jutaan ya. Dan jutaan pengguna kendaraan ini kalau terus berkeliaran atau terus digunakan untuk mobilisasi setiap hari tentunya akan berdampak untuk ke kualitas udara. Nah, bagaimana sih sebenarnya data dari sejumlah kendaraan yang melintas di sejumlah kota atau termasuk di Jakarta? Perharinya itu seperti apa? Kami himpun ada data dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB. Ini pencemaran udara terbesar disumbangkan karena sepeda motor. Sepeda motor ini nyumbangnya aja sudah besar banget 45%. Terus kemudian ada truk 20%, bus 13%, mobil diesel 6%, dan mobil bensin 16%. Sementara kendaraan sisanya kendaraan roda 3 itu 0,23%. Oh, ini datanya sesuai dengan tadi 15 sampai 20 juta kendaraan itu untuk Jakarta aja ya. Betul. Dan Jason, ternyata ada data juga terkait peningkatan layanan transportasi umum untuk atasi kemacetan ibu kota. Nah, di survei ini ternyata yang menggunakan transportasi umum ini mulai dari KRL, MRT, angkot, dan lainnya ternyata hanya 12,9%. Ini sampai dari Januari hingga Agustus 2023 ya untuk datanya. Ternyata sedikit sekali yang menggunakan transportasi umum. Oh ya, jadi memang minatnya masih belum tinggi atau animonya masih belum tinggi untuk menggunakan transportasi publik. Selain itu Jessica, yang menarik kalau kita melihat pelemparan wacana ini adalah Pemprov DKI ini sebenarnya sudah menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor yang terbaru yang nanti berlaku adalah pada tahun 2025 atau per 5 Januari 2025. Seperti apa sih rinciannya? Nah, pajak progresif motor dan mobil misalnya ini akan naik 0,5% dibandingkan dengan aturan lama. Karena di Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tahun 2015 ini masuknya. Dan dalam Perda terbaru nanti tarif maksimalnya
itu adalah 6% untuk kendaraan kelima. Jadi kendaraan 1, 2, 3, 4, lalu kemudian kendaraan yang kelima, kalau kita punya 5 kendaraan, itu akan kena pajak itu maksimalnya 6%. Ya kan? Sementara kalau aturan lama, itu kan tarif tertingginya adalah 10% untuk kendaraan ke-17 sampai dengan seterusnya. Sebenarnya Jason, kalau kita melihat secara garis besar ya, semua target dan juga rencana pemerintah ini sesuai dengan komitmen Indonesia ini untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG di tahun 2030. Dan salah satunya menggalakkan penggunaan transportasi publik sebagai transportasi utama bagi warga. Jadi setidaknya harusnya ada 60 hingga 70% warga ini ditargetkan bisa beralih menggunakan transportasi publik. Waduh, 60 sampai 70% sebenarnya target yang cukup tinggi. Sementara kita yang pengguna transportasi publik saja belum sampai segitu ya. Tadi cuma 12%. Itu di tahun 2023 loh. Ya, ini masih menjadi PR besar memang kalau misalnya harus menaikkan pajak dan memaksa banyak masyarakat yang tadinya menggunakan motor atau terbiasa menggunakan sepeda motor untuk beralih ke transportasi publik atau ke kendaraan listrik. Tapi coba mungkin teman-teman di netizen atau di sosial media punya pendapat, apakah kalian setuju nggak sih sebenarnya dengan penaikan tarif pajak kendaraan bermotor atau kendaraan bensin motor bensin ini ya? Tapi selain itu kita akan baca-baca juga kali ya Jess, komen-komen di sosial media. Bagaimana sih komentar netizen di media sosial, terutama di X ya? Yes. Ini ada @ganang sekian, lagi-lagi rakyat kecil ada keluhan ya, merasa terbebani kayaknya ya. Oke, yang kedua dari One and Only. Naikin pajak motor bensin mah bukan solusi buat fasilitas kendaraan umum, lebih baik supaya lebih nyaman dan aman. Jadi yang punya kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum. Hobi banget naikin pajak biar dapat uang dari rakyat. Oke, katanya merasa terbebani juga ya. Dan begitu dari @mydear. Ini bilangnya nggak benar itu infrastrukturnya diperbanyak dulu, baru sosialisasi di showroom-showroom motor dan di medsos. Kurangi produksi motor bensin pelan-pelan sambil produksi motor listrik secara masif. Nanti lama-lama masyarakat beralih sendiri. Kalau pajak naik, harga-harga naik, lagi-lagi rakyat sengsara lagi katanya. Sama ya, Tony yang masih mengeluhkan juga ya. Jadi kalau barusan ini diminta untuk pelan-pelan, bertahap ya. Kemudian ada komentar selanjutnya, ini masih di X. Gak apa-apa sih EV muncul, memang udah harusnya, tapi cara government salah total dengan tiba-tiba menaikkan pajak kendaraan bensin buat subsidi EV, termasuk mengurangi suplai minyak bumi. Iya, dan berikutnya dari @alfariskian, Bapak bisnisnya terang-terangan. Semua orang kalau dikasih kemudahan dari segala macam aspek pasti mau beralih kok Pak. Nggak usah pakai cara-cara maksa begini. Oh, ada juga yang merasa terpaksa ya dengan adanya kenaikan pajak itu ya. Selain komentar-komentar di media sosial, tentu kita juga sudah blast polling nih Jessica ya. Apa ini pollingnya? Pemerintah berencana naikkan pajak motor bensin. Pendapat Anda kita bacakan satu-satu. Yang pertama, setuju untuk kurangi motor di jalan. Itu ada 34%. Oke, itu yang setuju ya. Yang tidak setuju banyak rakyat kecil andalkan motor. Kayaknya salah satu yang paling besar nih, yaitu 43%. Dan selanjutnya ada kurang setuju transportasi umum masih harus dibenahi. Ini sampai 14%. Dan yang terakhir pasrah deh 9% katanya ya. Jadi ya ngikut aja ya kalau pasrah aja ya. Oke, nah tadi kita sudah bahas kurang lebih kita kupas tuntas bagaimana kenaikan pajak. Ternyata kesimpulannya sampai dengan saat ini netizen atau masyarakat masih kurang setuju ya dengan adanya kenaikan pajak ya. Masih banyak yang belum setuju sih. Tapi ya kita nanti akan melihat ya bagaimana kelanjutannya. Karena katanya akan ada ratas di tanggal 22 Januari. Dan hasilnya seperti apa tentu kita akan nantikan. Oh, jadi ini belum ketok palu gitu ya Jess ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.